Pada masa sebelum abad ke-19, benua Afrika menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa Eropa yang tengah gencar melakukan penjelajahan dan juga perluasan kekuasaannya. Latar belakang utama dari kegiatan ini adalah munculnya sebuah paham imperialisme dan juga kolonialisme yang berakar dari semangat untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Istilah imperialisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu imperium, yang berarti kekuasaan atau perintah untuk memerintah. Dalam perkembangannya, imperialisme terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul pada abad ke-16 dan dipelopori oleh Portugis serta Spanyol dengan tujuan untuk menaklukkan wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika untuk menguasai perdagangan serta sumber daya alamnya. Sementara itu, imperialisme modern berkembang setelah revolusi industri Inggris, ketika negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan juga Amerika Serikat mulai memperluas kekuasaannya dengan tujuan ekonomi, yaitu mencari bahan baku dan pasar baru untuk industri mereka. Di Afrika sendiri, kolonialisme Eropa dimulai sejak abad ke-15 dengan kedatangan bangsa Portugis di Afrika Barat, di pantai Afrika Barat. Mereka memanfaatkan wilayah tersebut sebagai sumber tenaga budak untuk perkebunan-perkebunan di Amerika. Seiring berjalannya waktu setelah revolusi industri, negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman, Belgia, dan Italia ikut berlomba menguasai Afrika demi kepentingan ekonomi. Persaingan ini mencapai puncaknya ketika diadakan Kongres Berlin tahun 1885 yang secara resmi membagi wilayah Afrika di antara kekuatan-kekuatan Eropa. Menurut James Griffiths, politik kolonial di Inggris di Afrika terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu tradisi Cecil Rhodes yang menekankan kepentingan kekaisaran Inggris dan juga tradisi David Livingstone yang menekankan tanggung jawab moral terhadap penduduk asli. Inggris menjadi kekuatan kolonial terbesar di Afrika yang menguasai hampir sepertiga wilayah benua tersebut. Dalam menjalankan pemerintahannya, Inggris menerapkan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. Sistem ini menggunakan struktur kekuasaan tradisional lokal untuk menjalankan administrasi kolonial, sehingga lebih efisien dan hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak pegawai dari Eropa. Melalui sistem ini, Inggris berhasil menguasai berbagai wilayah-wilayah penting seperti Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, dan juga Mesir. Ambisi besar Cecil Rhodes untuk menghubungkan seluruh koloni Inggris dari selatan ke utara Afrika dikenal dengan istilah Cape to Cairo. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kolonial Inggris berfokus pada eksploitasi ekonomi. Mereka mengembangkan pertambangan emas dan juga berlian di Afrika Selatan dengan tenaga kerja paksa, serta merampas tanah-tanah subur di Kenya dan Rhodesia untuk perkebunan milik pemukim Eropa. Salah satu dampak besar dari kebijakan kolonial ini adalah munculnya sistem apartheid yang memisahkan penduduk berdasarkan ras dan bertahan hingga akhir abad ke-20. Sementara itu, Prancis juga menjadi kekuatan kolonial utama di Afrika, meskipun tujuan akhirnya sama dengan Inggris, yaitu memperluas kekuasaan mereka dan memperkuat dominasinya. Prancis memiliki kebijakan yang sedikit berbeda. Mereka menetapkan politik asimilasi di mana penduduk pribumi diarahkan untuk meniru budaya mereka, bahasa, dan gaya hidup yang ada di Prancis. Selain itu, diterapkan juga politik asosiasi yang mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam sistem sosial dan ekonomi Prancis. Politik divide et impera atau politik pecah belah untuk memecah kekuatan lokal, serta politik konversi agama untuk menyebarkan agama Kristen. Dengan kebijakan tersebut, Prancis berhasil menguasai banyak wilayah di Afrika Barat dan juga Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia, dan Senegal. Persaingan antar negara Eropa di Afrika semakin memanas pada abad ke-19. Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Italia, dan Portugis saling berebut wilayah kekuasaan. Konflik besar seperti krisis Fasoda antara Inggris dan Prancis di Sudan, serta perebutan terusan Suez yang dikuasai oleh Inggris dari Mesir dan Prancis menjadi bukti nyata ketegangan tersebut. Di Afrika Utara sendiri, Prancis menaklukkan Aljazair pada 1830 dan menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektorat pada tahun 1883.
Ambisi Raja Leopold II dari Belgia untuk menguasai wilayah Kongo juga menimbulkan ketegangan internasional, sehingga diadakan konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1885 untuk mengatur pembagian wilayah Afrika secara resmi. Dalam konferensi ini, negara-negara Eropa sepakat untuk membagi Afrika sesuai kepentingan masing-masing dengan dalih membawa misi peradaban. Padahal tujuannya adalah memperluas dominasi ekonomi dan juga politik mereka. Selain politik ekonomi dan juga eksplorasi, bangsa Eropa juga berperan besar dalam mempercepat penjajahan Afrika. Sebelum abad ke-15, Afrika dianggap sebagai benua yang misterius yang disebut The Dark Oak Continent karena wilayahnya belum banyak dikenal oleh dunia luar. Penjelajahan pertama dilakukan oleh bangsa Portugis dengan tokoh-tokoh seperti Bartolomeu Dias dan juga Vasco da Gama yang berusaha mencari jalur perdagangan ke dunia timur. Namun pada tahap awal, daerah yang dijelajahi masih terbatas pada wilayah pesisir. Baru kemudian tokoh-tokoh seperti David Livingstone, Henry Morton, Stanley, dan juga De Brazza mulai menaklukkan ekspedisi ke dalam Afrika untuk memetakan wilayah dan meneliti sumber daya alamnya. Eksplorasi tersebut membuka mata dunia barat terhadap kekayaan